Halo, Assalamualaikum. Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas pemaparan hari ini. Masya Allah, iya. Perkenalkan, nama saya Yudhistia Purwadenis. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Sebelumnya saya pastinya awam di bidang kenotariakan, cuman saya emang beberapa kali pernah ikut seminar mengenai cyber notari. Dan saya tertarik sebenarnya Iya, mengenai protokol cyber notaris ini. benar-benar. Yang saya pernah baca itu ada beberapa kendala atau permasalahan ketika cyber notari itu dilaksanakan oleh notaris. Nah, problem yang pertama itu cyber notari itu dalam penyimpanan dan sifat rahasia dari minuta akta yang dibuat secara online itu akan menjadi problem baru gitu ketika akta minuta itu dibuat secara online. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya protokol penyimpanan secara online akan menjadikan peluang terjadinya pemalsuan akta dan perekasan akta yang dibuat serta disimpan secara online. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ibu menanggapi terkait permasalahan demikian dan apa solusi yang Ibu tawarkan mungkin kepada notaris-notaris di Indonesia? Karena jangan sampai kita ingin beralih pada teknologi, namun menjadi permasalahan baru bagi notaris. Kedepannya tentu, benar-benar. Mungkin cukup Terima sekian. kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Yudhistia Putra Denis. Salam kenal juga. Nah, terkait yang tadi disampaikan itu memang sudah sangat banyak ya yang mengatakan terkait permasalahan-permasalahan yang tadi itu bagaimana. Tapi boleh mana Mas? Tadi saya mau ini dulu. Yang pertama tadi ada 2 ya? Halo? Ya, betul, dicek ada. Iya. Sudah saya jabarkan. Yang pertama itu kendala mengenai penyimpanan dan sifat rahasia dari minuta akta yang dibuat secara online. Dan yang kedua, permasalahan mengenai adanya peluang terjadinya pemalsuan akta serta perekasan akta yang dibuat dan disimpan secara online. Ya, baik. Jadi kalau yang ditanya terkait bagaimana nih ke depannya kalau seandainya ada peretasan atau bagaimana ke depannya kalau contohnya jadi kayak ibaratnya penyimpanan protokol memungkinkan atau tidaknya ya protokol. Jadi kalau untuk saya menjawab itu mungkin dalam satu bagian aja. Pada dasarnya kewajiban notaris kan untuk menyimpan dan memelihara protokol itu telah mengalami perkembangan ya, dimulai dengan pendaftaran wasiat untuk melalui bantuan teknologi sampai saat ini. Hal ini dapat menjadi jalan masuk bagi penerapan praktik cyber notari untuk merealisasikan penyimpanan seluruh protokol notaris dalam bentuk digital di Indonesia. Memungkinkan, tapi pada sampai saat ini memang belum terrealisasi hal tersebut. Dan kalau ditanya yang pertama yang tadi terkait kalau tentang tingkat keamanannya tentu harus adanya. Jadi pada saat untuk melakukan hal tersebut tidak serta-merta langsung disahkan tapi kita pasti ada rapat dulu, ada perundingan dulu bersama perkumpulan, bersama para pakar, bersama para pihak. Jadi pasti akan sebelum untuk menjadikannya suatu naskah akademik dan dijadikan rancangan undang-undang, tidak mungkin serta-merta langsung dibuat tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Dan tentunya terkait keamanannya, pastinya harus dengan sertifikasi yang tadi saya sudah jabarkan, harus telah memiliki sertifikasi keamanan terlebih dahulu. Sebab tidak mungkin pada saat kita jadi kayak untuk diwadahi ini dalam bentuk cyber notary, tapi tidak ada wadah yang benar-benar tervalidasi bahwa hal ini tuh tingkat keamanannya, validitasnya, terus data-datanya ini tidak bisa menjadikannya aman. Justru karena sampai saat ini belum benar-benar matang pemahaman dan pemaparan terkait hal tersebut, menjadikannya sampai dengan saat ini tidak terrealisasi, dan memang kita sampai dengan saat ini belum benar-benar konsen untuk melihat hal tersebut. Seperti itu untuk tentang keamanan, karena memang kalau keamanannya pembobolan atau akhirnya nanti yang dimana kita ketahui bahwa ini adalah suatu arsip negara, tentunya hal ini harus benar-benar rahasia dan tidak sampai tercecer, tidak bisa tersebar luaskan, tidak diketahui sama orang atau tidak bisa ada penduplikatan dan lain-lain seperti itu. Tentunya harus bersama dengan banyak sektor yang harus kita ajak untuk berkolaborasi seperti itu. Entah dari pertama-tama mulai dari wadah satu-satunya wadah kita yaitu Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, lalu dengan adanya pasti dengan adanya orang yang di bagian IT digital yang untuk
verifikasi nih, harus ada verifikasi autentikasi yang bisa yang harus begitu pesat, yang tentunya harus dengan audibilitas, availability yang seperti itu. Karena kalau tidak mencampuri hal tersebut tidak membuat dia juga bisa untuk dilakukan. Karena sebagaimana diketahui konsekuensi hukumnya tentu akan tidak gimana ya. Teknologi memang yang menghadirkan kekuatan ini, tingkat keamanan dan privasinya dalam elektronik memang harus sangat kuat sistem pembuktian, karena itu akan mengacu pada sistem pembuktian di akhirnya. Karena sistem kita ketahui bahwa akta notaris yang adalah akta yang memiliki akta terkuat nih pembuktiannya. Gimana apakah itu nanti kalau dia jadi cyber notary, bagaimana kekuatan hukumnya, itu yang harus yang akhirnya banyak menjadi pertimbangan oleh banyak orang, karena memang harus membutuhkan banyak sinergi atas kesiapan hal itu, seperti itu. Halo? 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 Iya, seperti itu Mas. Jadi memang sangat benar. Jadi kalau ditanya bagaimana keamanannya, harus dengan verifikasinya dulu, harus jadi tidak bisa. Jadi untuk sampai di tahapan itu harus memiliki dulu ada validasi, verifikasi, dan harus ada apa ya? Harus sudah ada wadahnya, dan memang tidak harus menjadi cyber notary terus tidak ada embel-embel yang harus mengikat satu sama lain lagi, tidak. Jadi memang dengan jika jadinya untuk apa ya, dinaskahkan dalam dibentukan pemikiran ini di praktek cyber notary, itu tentu harus direalisasikan juga bagaimana nih keamanannya, bagaimana validasinya, bagaimana verifikasinya, bagaimana untuk pemindahan data-datanya, bagaimana penyelenggaraan sistem tersebut untuk diakui oleh pasal 1875 KUH Perdata juga, seperti itu. Halo? Halo? Ya, gimana? Ya, oke. Tadi demikian berarti jawaban dari Bu Is ya. Iya. Pertanyaan kedua. Nah, kemudian ini Bu Is, pertanyaan terakhir untuk sesi bertanya ini. Ya. Oh iya ya, waktunya udah ini. Ya. Ini ada Bu Is dari Ibu Bilkis. Bu Bilkis yang ingin bertanya. Bu Bilkis bisa dengar suara saya? Halo Bu Bilkis? Ya, halo. Ya, Bu. Selamat sore. Ya. Silakan Ibu. Iya, ini saya mahasiswa dari Universitas Narotama Surabaya. Iya. Ya. Iya. Saya mau tanya, gimana kalau notaris tidak mau untuk memegang protokol, itu bagaimana ya? Seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa permasalahan juga terkait hal tersebut, karena sebagaimana kita kan ada di luar daripada UJN, kita juga terikat sama yang namanya kode etik notaris. Jadi untuk menolak menerima protokol notaris tersebut dalam perubahan itu masuk dalam kategori pelanggaran kode etik notaris yang dapat kita bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis oleh majelis pengawas notaris yang bersifat internal. Jadi kalau kita tidak, jadi kita akan terjebak nih. Jadi kayak bisa saja 3 generasi protokol notaris itu tiba-tiba masuk di kantor kita yang masih notaris baru. Ya mau gimana lagi kalau kita jadi notaris kita yang ditunjuk oleh majelis, seperti itu. Jadi ada baik. Iya. Ya, sih. Semoga menjawab ya. Kalau ada yang dari 3 pertanyaan tadi yang belum atau pengen kita diskusikan kembali, boleh disampaikan aja ya, maksudnya biar kita sama-sama clear gitu. Ya. Gimana, Oke. Gimana Ibu Bilkis dari jawaban dari Ibu Is? Iya, sudah. Terima kasih. Oke. Sampailah di penghujung acara kita ini Bu Is. Tadi sesi pertanyaan ada 3 penanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tertampung pertanyaannya, kami mohon maaf. Barangkali nanti bisa langsung komunikasi melalui chatroom ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Is. Untuk link evaluasi, presensi evaluasi itu bisa dilihat di chatroom Zoom. Kalau misal tidak kebuka, nanti di chat WA Group bisa dibaca ataupun nanti diisi. Oke. Untuk terkait tentang Doorpress ini, Doorpress ini ada buku dari penulis langsung dari Ibu Is, buku beliau terkait tentang cyber notary.
nanti yang mendapatkan door prize nanti akan dipilih ya. Nanti akan dipilih setelah nanti ditemukan siapa yang berhasil mendapatkan door prize, nanti dari pihak panitia akan menjapri langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian sebelum memasuki penutup, ini ada penjelasan barangkali dari Ibu Is atau closing statement yang akan disampaikan langsung Ibu Is sebelum kita masuk menutup acara ini. Silakan Ibu Is. Oke, kepada mungkin bukan closing statement atau gimana, tapi Ya. saya sangat bersyukur, terima kasih yang luar biasa kepada semua teman-teman yang antusias. Namun bagi yang ingin berkolaborasi selanjutnya, untuk diskusi selanjutnya, boleh kita lewat email atau kita bisa kontakkan lewat DM Instagram. Nanti aku mungkin bisa share juga, biar kita sama-sama belajar, saling mengoreksi satu sama lain, segala masukan, insya Allah bisa dengan siap saya terima tambahannya, masukannya. Sekali lagi atas partisipasi teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Tentunya ini masih proses perjalananku yang masih dalam artian di sini masih akan terus memperoleh upgradean pemikiran dari pertimbangan dari beberapa segi. Jadi di sini bukan saya sebagai orang yang jauh lebih paham, saya rasa mungkin kita semuanya sudah memiliki pandangan atau memiliki landasan berpikir dari awal. Yang kita masuk dari di sini tentunya kita sudah memiliki pemikiran di awal. Semoga kita bisa saling membantu, segala hal baik bisa diamalkan dan kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri segala kekurangan saya mohon maaf, semuanya berasal dari saya sendiri. Mungkin itu saja, semoga kita selalu dipertemukan dan dimudahkan dalam berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan di moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Is atas waktunya pada hari ini bedah buku terkait tentang cyber notary yang disimpan dalam bentuk elektronik. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah berpartisipasi untuk menghadiri acara bedah buku ini. Sebelum kita tutup acara kita adakan sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dibuka videonya supaya bisa kita foto bersama untuk dokumentasi acara kita pada hari ini. Udah, Mas. Satu ya, untuk saya yang pertama dulu. Oh iya. Satu ya, untuk 1, 2, 3. Kemudian, sebentar Bu. Sebentar. Siap ya, layar selanjutnya. Oke. Udah. 1, 2, 3. Sudah, untuk sesi foto bersama sudah kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Untuk sertifikat nanti bisa kami share, panitia nge-share di grup, di chat room ya, WA grup. Selanjutnya untuk terkait tentang tema selanjutnya nanti kita infokan dari Lembaga Bantuan Hukum Peradilan Indonesia dan bersama dengan makmurjaya.com. Oke, atas waktunya dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
Halo? Kamu udah keluar, Mas?